Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Inggris Sugianto dari kelas MB4704 dengan NIM 104012300167. Nah, pada hari ini aku akan menjelaskan soal 1 dan 3 dari mata kuliah Institusi Pasar dan Keuangan. Oke, lanjut aja ke soal nomor 1. Nah, diketahui PT PKRS itu membutuhkan total kebutuhan dana sebesar 8 juta dolar. Dengan alternatif pendanaan terdapat dua, yaitu alternatif yang pertama itu mengeluarkan saham biasa 100% dengan harga 20 dolar per lembar sahamnya, dan alternatif kedua yaitu dengan mengeluarkan obligasi sebanyak 6 juta dolar dengan bunga 12% dan mengeluarkan saham biasa 2 juta dolar dengan harga saham 20 lembar per sahamnya dengan tingkat pajak 30%. Lalu yang ditanya itu ada dua, yaitu menentukan titik indifference dan yang kedua yaitu grafik EBIT EPS. Nah, lanjut aja ke jawabannya. Oke, yang pertama itu kita menentukan harga saham. A1 sama dengan 8 juta dibagi dengan 20. 400.000 per lembar saham. Maaf, ini harusnya S1. Lalu S2-nya itu didapat dari saham biasa yang alternatif kedua sebanyak 2 juta dibagi dengan 20, yaitu 100.000 per lembar sahamnya. Lalu setelah menentukan harga saham, kita menentukan EPS 1 dan EPS 2-nya. EPS 1 sama dengan X 1 min T per S1. Dan EPS 2-nya yaitu X min C 1 min T per S2. Lalu di EPS 1 itu X 1 min tarif pajaknya dari sini 0,3 dibagi dengan 400.000. Lalu yang ini itu X min C. X min C-nya itu didapat dari obligasi. Oh iya, di sini ada bunga obligasi yang kita hitung tuh ini 12% dikali dengan 6 juta, yaitu 720.000. Oke, jadi di sini kita taruh C-nya 720.000 dikali 1 min 0,3 dibagi dengan 100.000. Kita next, kayaknya ini bakalan gue potong deh. Next, ini videonya di cut atau enggak? ya udah biarin aja. Oke. Sabar. Oke. Lalu kita akan melanjutkan ke titik indifference dari EPS 1 dan EPS 2. Titik indifference EPS 1 sama dengan EPS 2, yaitu tadi itu EPS 1-nya X 1 min 0,3 dibagi dengan 400.000 sama dengan X min C-nya itu obligasi sebesar 720.000 dikali dengan 1 min 0,3 dibagi dengan 100.000. Nah, kita coret-coret aja. Ini coret, terus ini juga bisa dicoret. Ini 4. Lalu mendapatkan hasil X per 4 dikali X min 720
Oke, lalu ini jadinya X sama dengan 4X min 2880. Jadinya 2.800.000. Terus kalau misalnya udah kayak gini, kita substitusiin aja. Ini X dikurang 4X sama dengan X dikurang min 4X sama dengan min 3X sama dengan min 2.880.000 sama dengan, lalu sama dengan berapa ya? Gue lupa, nanti akan gue cut. Gak bisa dijeda ya, Ay? Bisa. Nah itu jeda dulu aja. Oke, terus berarti hasil X itu sama dengan 960.000. Nah ini udah ketemu titik indifference-nya sebesar segini. Lalu kita substitusikan untuk kita melihat EPS itu berapa. Nah kita substitusikan ke EPS 1 sama dengan X 1 min 0,3 dibagi 400.000 sama dengan 960.000 dikali dengan 1 min 0,3 dibagi dengan 400.000 dan menghasilkan. Oke, lanjut untuk soal kedua, yaitu menentukan grafik EBIT EPS dari PT PQRS yang tadi udah kita bahas. Nah, oke. Jadi untuk menentukan grafik itu kita harus lihat dulu, memisalkan jika EPS sama dengan 0. Nah, ini kita memakai cara alternatif EPS 1 dan EPS 2. Nih, di EPS 1 itu berarti X 1 dikurang T per 400.000, maka X sama dengan 0. Lalu pada EPS 2 itu berarti sama kayak tadi, X min C 1 min T dibagi dengan 100.000 sama dengan X nya itu 960.000 dikurang 720.000 dibagi 100.000. Oh ya, ini dikali 1 kurang 0,3 dan menghasilkan 720.000. Ini kita untuk menentukan titik X-nya, EBIT. Lalu untuk untuk garis Y-nya itu dari EPS. Nah, makanya grafiknya itu menghasilkan seperti ini. Ini untuk garis EPS 1 dan ini untuk garis EPS 2. Dan mereka akan bertemu di titik indifference point, yaitu di 900.000 EBIT-nya dan EPS-nya itu sebesar 1,68. Maka bisa kita simpulkan, interpretasikan, jika EBIT kurang dari 960.000, lebih baik memilih alternatif 1, di mana alternatif 1 itu menerbitkan 100% saham. Lalu jika EBIT itu lebih dari 960.000, lebih baik memilih alternatif 2, yaitu campuran saham dengan obligasi. Oke, lanjut untuk soal nomor 2 atau soal ketiga, itu ada loan atau biarin aja. Oke, lanjut soal ketiga, sitanya 2. Oke, lanjut ke soal ketiga, yaitu loan and leasing. Jadi diketahuinya harga server itu sebesar 75.000, masa manfaat atau waktu bisa disebut juga dengan N sama dengan 3 tahun. Lalu ada bunga pinjaman atau I sama dengan 10%. Terus ada tarif pajak atau T sama dengan 35%. Salvage value atau nilai tambahan itu sebesar 0. Lalu menggunakan metode depresiasi straight line atau metode straight line. Lalu jika leasing itu pembayaran sewa tahunannya sebesar 27.000 dibayar di akhir tahun selama 3 tahun. Lalu untuk yang ditanyanya itu menentukan alternatif pembiayaan terbaik dengan menggunakan metode nilai sekarang dari arus keluar. Jadi kita menentukan lebih baik kita menggunakan loan atau leasing di perusahaannya. Oke, dimulai dari
loan. Untuk loan sendiri rumusnya itu payment dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 plus 0,1 tutup kurung pangkat min 3 dibagi dengan 0,1 tutup kurung. Oke. Lalu selanjutnya loannya itu sebesar 75.000. Terus PMT 2,4868. Oke. Lalu setelah itu kita pindahkan 24868 PMT. Oke. Lalu PMT sama dengan 159.2408. Ini kita sudah menemukan loan payment-nya. Kalau sudah menemukan loan payment-nya, lalu kita masukkan ke dalam tabel end of year. Yang pertama itu tahun 0. Lalu ini remaining balance-nya kita masukkan ke harga server awalnya itu 75.23. Oke. Nah, setelah kayak gitu kita masukkan tahun pertama dengan loan payment sebesar 31.59.2408 ini kita masukkan. Seterusnya sampai tahun ketiga. 30.159.2. Nah, lalu untuk interestnya sendiri kita ambil dari sini sebesar 10%. 30.000. Oh ya, ini itu diambil dari remaining balance-nya. Jadi kayak 10% dari 75.000 itu 7.500. Oke. Lalu principal repayment itu didapatkan dari loan payment dikurang dengan interest. Oke. Lalu ininya kita dapatkan dari 75.000 dikurang dengan principal repayment tahun pertama. Oke. Lalu untuk tahun keduanya sama kayak tadi, kita ambil dari remaining balance tahun pertama dikali dengan interest 10%, yaitu menghasilkan segini 5. Lalu loan payment dikurang lagi dengan interest. Lalu kita kurangin lagi dari remaining balance dikurang dengan principal repayment. Oke. Lalu di tahun ketiga juga sama caranya. Dengan principal repayment dari loan payment dikurang interest 27.417814. Nah, ini dikurang ini angkanya habis. Jadi di tahun ketiga udah bisa melunasi loan payment ini. Setelah mengisi tabel, kita bisa menghitung depresiasi dari loan tadi. Ini nilai awalnya dibagi dengan masa tahunnya, 75.000 dibagi 3 yaitu 25. Lalu kita mencari after tax cost of debt. Interestnya tadi itu 10%. Terus 1 dikurang tax rate-nya itu sebesar 35%. Sama dengan 6,5%. Oke, lalu lanjut ke masukkan pada tabel schedule of cash outflow. Ada end of the year, loan payment, interest, depreciation, tax of shield, COF after tax, PVEF. PVEF ini diambil dari after tax
cost of debt yaitu 6,5%. Lalu ada PV of COF yang terakhir. Oke, langsung aja kita masukkan. Tahunnya itu 1, 2, dan 3. Loan payment masih sama seperti yang tadi. Interest juga sama seperti tabel sebelumnya. Oke, untuk depresiasi kita ambil dari sini. Tahun 1 sampai 3 sama semua. Oke, masuk ke kolom keempat yaitu tax of shield. Ini tuh dapat dari mana? Dapat dari tabel 2 ditambah tabel 3 lalu dikali dengan tax shieldnya yaitu sebesar 35%. Didapatkan hasilnya seperti ini. Oke, lalu yang kelima ini COF after tax itu didapatkan dari nomor 1 dikurangi dengan nomor 4. Lalu yang keenam itu PVEF dari 6,5%. Didapatkan dari sini ya. Dan yang terakhir itu ada PV of COF didapatkan dari kolom tabel nomor 5 dikalikan dengan kolom tabel nomor 6. Lalu setelah itu ditambahkan semua PV of COF dari tahun 1 sampai tahun ketiga. Oke, ini sudah dapat hasilnya di loan payment sebesar 50 penghitungan dengan memakai list payment. End of year-nya itu dari tahun 1 sampai 3. Lalu untuk list payment-nya sendiri itu ada di $27.000. Kita masukkan. Oke, untuk tax shield-nya itu sebesar 10.800 dari 27.000 dikali dengan 35%. Lalu COF after tax-nya itu sebesar 16.200 dengan PVIVA sebesar 6,5% juga yaitu 2.6485. PV of COF-nya tinggal kita kalikan dari COF after tax dikali dengan PVIVA yaitu $42.905. Nah, untuk interpretasinya sendiri kita mengambil alternatif pembiayaan yang PV of COF-nya itu lebih kecil. Nah, kita bisa lihat yang lebih kecil itu list payment. Maka kita bisa tulis interpretasinya sebagai berikut. Alternatif pembiayaan terbaik
leasing payment karena memiliki total PV of COF yang lebih kecil dibandingkan loan payment, yaitu sebesar $42.905. Terima kasih.